Paslun ai hadza paslun, ini satu pasal fima yahullu isti'maluhu, menerangkan tentang sesuatu yang boleh digunakannya, dipakainya, wa ma la yahullu minal libasi, dan juga sesuatu yang tidak boleh digunakannya, tidak boleh dipakainya. Termasuk keterangannya yaitu dari berbagai macam pakaian-pakaian, wal khotami, dan juga cincin. Jadi bab ini Bapak Saudara menerangkan tentang ada beberapa pakaian dan termasuk perhiasan cincin yang dibolehkan untuk dipakai, dan ada lagi yang tidak boleh digunakan untuk dipakai. Ada yang halal dan ada yang tidak halal. Nah, ini yang dijelaskan di sini. Ya, nanti ada pakaian-pakaian yang tidak boleh digunakan, dan juga ada cincin atau perhiasan yang tidak boleh digunakan atau dipakai. Wayah rumu alar rijali, haram hukumnya bagi orang laki-laki, al mukallafina, yang udah mukallaf. Jadi laki-laki yang udah mukallaf. Mukallaf itu artinya yang sudah akil balig. Haram bagi orang laki-laki yang sudah akil balig, mukallaf, waktal ikhtiyari, kemudian dalam posisi waktunya ikhtiar lagi, artinya bukan darurat. Ya, itu namanya ikhtiar. Ya, kondisinya normal, enggak darurat. Walau ihtimalan, sekalipun itu diasumsikan, hanya dugaan-dugaan saja. Kal khunasa, seperti khunsa. Khunsa itu ya ada jenis kelamin, ya laki punya, perempuan juga punya dia. Nah, ini diihtimalkan, diasumsikan kepada laki-laki. Jadi masuk juga dia haram. Laki-laki haram. Nah, khunsa juga yang diasumsikan sebagai laki-laki diharamkan juga. Begitu ya Bapak. Nah, jadi kalau perempuan enggak, ya ini cuma laki-laki yang haram. Kalau perempuan enggak. Ya, atau masuk khunsa. Khunsa termasuk yang diasumsikan masuk jenis laki-laki, walaupun dia punya jenis tersendiri. Itu kalau dalam fikih Bapak Saudara, nanti ada jenis kelaminnya laki-laki, jelas laki. Jenis kelaminnya perempuan, jelas perempuan. Nah, ini ada laki-laki juga, perempuan juga. Itu yang disebut apa? Khunsa. Nah, dalam masalah ini khunsa dikategorikan, diasumsikan masuknya ke rijal, ke laki-laki. Berarti haram juga, haram. Apa yang haram bagi orang laki-laki? Lubsul hariri, menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Itu harir itu artinya sutra. Jadi ini kita orang laki-laki nggak boleh mempergunakan pakaian yang terbuat dari sutra murni. Ya, jadi sutra semuanya 100% murni sutra, nggak boleh. Kalau orang perempuan boleh, kalau orang laki nggak boleh. Walau ghairu mansujin, sekalipun sutranya itu belum ditenun. Dunati khazihi, tidak menyimpannya. Kalau disimpan doang boleh. Kita nih orang laki punya sutra, kita simpen aja, kita kagak pakai, boleh ya. Tapi kalau kita pakai tidak dibolehkan, hukumnya ya haram. Wattakhattumu, dan juga yang termasuk haram bagi orang laki-laki memakai cincin. Cincin bizzahabi, cincin emas. Ya, cincin yang terbuat dari emas. Nah, itu haram hukumnya. Ini lafaz at-takhattum birraf'i, dibaca rafa. Jadi i'rabnya diatapkan kepada lafaz lubsu. Asalnya walubsut takhattumi atau walubsul khatimi, begitu. Dan juga haram memakai cincin bizzahabi yang terbuat dari emas. Jadi orang laki-laki itu Bapak Saudara nggak boleh pakai cincin yang terbuat dari emas, nggak boleh. Ya, jadi ya kalau ada orang laki-laki pakai cincin dari emas, tolong kasih tahu aja, tolong dibuka aja, disimpan aja.
Kalau bisa kasih bininya aja dah. Ya begitu. Sebab di zaman Rasulullah dulu ada tuh keterangan hadis. Di keterangan di hadis terdapat di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadi Nabi melihat ada seorang anak muda pakai cincin. Ya. Lalu dilihat cincinnya cincin emas, dicopot sama Nabi. Habis dicopot dilemparin sama Nabi. Kemudian kata Nabi, ini bara api kamu ya pakai di jari-jari kamu. Tuh, bara api ya kamu pakai di jari-jari kamu. Makanya saya copot, saya sayang sama kamu, saya buang. Tuh begitu. Nah ini menandakan Nabi kalau ngelihat kemungkaran, Nabi wajib mencegahnya. Gitu. Ini kan kemungkaran, kalau ada orang laki pakai cincin emas, kemungkaran. Nabi lihat kewajiban bagi Nabi ya untuk ya menghilangkannya. Makanya diambil tuh. Kan ada beberapa khususiyah, keistimewaan yang terdapat dalam diri Rasul. Ada yang bagi kita kagak wajib, tapi bagi Rasul wajib. Nabi kalau ngelihat kemungkaran wajib ya dicegahnya. Jadi kelihatan ada orang laki-laki pakai cincin emas, wajiban bagi Nabi. Nabi ambil, Nabi buang. Tapi kalau kita ya jangan coba-coba juga ya. Gitu. Paling kita ngasih tahu dah. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisanihi fa illam yastati fa biqalbihi. Tapi kalau Nabi emang harus punya kewajiban. Tuh, makanya nanti kalau kita baca kitab-kitab tuh ada yang khususiyah buat Nabi. Salat duha Nabi hukumnya wajib. Kalau kita sholat duha apa? Sunnah. Tahajud Nabi wajib, kita sunnah. Sholat witir Nabi wajib, kalau kita sunnah. Itu begitu tuh. Jadi nanti ada kekhususan. Ada lagi ya Nabi kalau tidur kagak batal wudunya. Kalau kita batal. Itu namanya khususiyah. Ya, banyak tuh di beberapa kitab saya baca ini adalah termasuk kekhususan yang hanya diberikan Rasulullah. Nabi punya istri lebih dari 4. Ya, dalam satu riwayat Nabi istrinya ada 9. Ya, itu kekhususan buat Rasulullah. Ya, yang lain nggak boleh. Paling banyak umat Nabi Muhammad istrinya 4. Tuh begitu. Nabi 9. Nah, ini termasuk khususiyah. Ya. Jadi Nabi melihat ada seorang laki-laki ya pakai cincin emas. Nabi lihat, langsung dicopot sama Nabi, dilempar. Itu namanya kewajiban bagi Nabi untuk ya merubah kemungkaran. Tuh begitu Bapak Saudara. Kalau kita ya lihat situasi kondisi. Kalau itu teman kita ya nasehatin aja dah. Tolong itu gak bagus kamu pakai cincin emas. Ya dibuka aja, kan ini cincin kawin. Ya cincin kawin juga nggak boleh. Nah begitu. Kan sekarang banyak nih anak-anak muda sekarang model pakai cincin emas. Nah ini tolonglah dikasih tahu. Apalagi kita sebagai orang tua, jangan. Kalau mau tukar cincin, ya untuk laki-laki boleh pakai cincin perak. Nanti ada jalan keluarnya solusinya. Kalau cincin perak itu boleh. Ya bahkan bagi orang laki-laki pakai cincin perak hukumnya sunnah. Nabi pakai cincin. Tapi cincin terbuat dari perak. Tapi kalau emas nggak boleh haram. Nah ini pas khusus buat orang perempuan. Ya orang laki-laki jangan menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Ini namanya lubsul khatami bizzahabi. Hukumnya haram. Jadi ada 2 tuh. 1, orang laki nggak boleh menggunakan pakaian yang terbuat dari sutra. Yang kedua, orang laki nggak boleh menggunakan cincin yang terbuat dari emas. Wa kadza sairu anwa'il hullihi, begitu juga semua macam-macam bentuk perhiasan. Cincin kagak boleh, kalau rantai bagaimana? Ya kagak boleh juga. Gitu. Anting-anting gimana? Ya kagak boleh juga. Itu namanya semua jenis-jenis macam-macam perhiasan nggak boleh digunakan oleh orang laki-laki. Ya, jadi perhiasan itu memang yang pantas pakai siapa? Ya perempuan. Karena memang perempuan itu ya ad-dunya mata wa khairu matai al-mar'atus sholihah.
Jadi perempuan itu dikategorikan sebagai mata, barang perhiasan. Tuh, jadi dunia ini barang perhiasan, termasuk perempuan. Nah, sebaik-baik barang perhiasan perempuan yang solihah. Jadi perempuan yang solihah itu masuk dalam kategori ya perhiasan yang terbaik di dunia ini. Tuh, makanya boleh tuh perempuan pakai perhiasan, karena memang perempuan itu ya perhiasan. Nah, begitu. Jadi boleh pakai cincin dari emas, pakai anting-anting, pakai rantai, pakai apa lagi di sini nih? Gelang, boleh. Tapi kalau orang laki enggak boleh. Ya, jadi itu semua macam-macam perhiasan yang terbuat dari emas tidak boleh digunakan tidak boleh digunakan oleh orang laki-laki. Nah, ini yang dimaksud oleh Imam Nawawi, wa kaza sairu anwa'il hulli. Wa hadza sakitun min ba'di nasil matan. Ini terhapus dari sebagian naskah matan. Wa kharaja al-fiddatu, dan dikecualikan perak. Emas haram hukumnya bagi orang laki-laki. Tapi kalau cincin yang terbuat dari perak bagaimana? Tidak diharamkan, dikecualikan. Al-fiddah yaitu cincin yang terbuat dari perak. Fa innahu, maka sesungguhnya cincin yang terbuat dari perak ya juzu boleh at-takhattumu, yaitu memakai cincin biha dengan fiddah. Siapa? Ya ar-rajulu, orang laki-laki. Ya, jadi orang laki-laki boleh memakai cincin perak. Ya, jadi bapak saudara boleh pakai cincin, sunnah hukumnya. Ya, tuh apalagi pakai perak. Nabi itu iketannya pakai perak Nabi. Ya begitu. Kalau pakai emas haram, tapi kalau pakai perak hukumnya apa? Sunnah. Bal yusannu, tuh begitu. Akan tetapi disunnahkan. Tapi melam yusrib bihi urban, selama tidak isrof, selama tidak ya boros, tidak berlebihan menurut kebiasaan. Ya, jadi sewajarnya lah kita menggunakan cincin yang terbuat dari perak, sunnah hukumnya. Tapi jangan berlebihan. Kalau berlebihan kurang bagus. Ya, misalnya sebenarnya pakai cincin yang bagus di jari kelingking, ya sunnahnya. Kemudian baru jari manis. Ya, makanya disebut manis karena dipakaikan untuk ke cincin di tengah. Udah paling banyak 3 aja. Jangan 5-5-nya dipakain. Nah, gitu. Ya, jadi pakai cincin tuh 1, 2, 3 udah banyak dah. Cukup segitu. Jangan semuanya ada 10 jari 10-10-nya. Ya. Nah, begitu. Nah, ini sunnah bagi orang laki-laki memakai cincin yang terbuat dari perak selama tidak israf, tidak berlebihan menurut kebiasaan. Bi khilafil khatmi, berbeda kalau stempel. Payah rumu, maka haram apa stempel yang terbuat dari perak. Walau minal fiddati, itu sekalipun dari perak. Stempel nggak boleh dari perak. Dari emas nggak boleh, dari perak nggak boleh. Kenapa? Sebab itu masuk al-awani, bejana wadah yang terbuat dari emas, dari perak, itu haram hukumnya. Bagi laki, bagi perempuan nggak boleh. Kalau orang laki pakai cincin terbuat dari perak boleh. Tapi kalau kita punya stempel dari perak kagak boleh. Ya, itu begitu. Sama juga celak mata terbuat dari emas, dari perak, itu nggak boleh. Karena ini udah termasuk israf. Ya, nanti ini digunakan di surga. Penduduk-penduduk surga punya wadah-wadah terbuat dari emas dan dari perak. Nah, makanya di dunia belum boleh dipakai. Jadi sabar dulu, nunggu nanti di surga aja. Tuh alasannya begitu. Ya, jadi pakai cincin terbuat dari emas haram bagi laki-laki. Tapi kalau pakai cincin terbuat dari perak sunnah bagi laki-laki. Ya, tapi kalau stempel, nah itu terbuat dari perak, enggak boleh, haram digunakannya. Wa yahrumu, dan haram isti'malul qazzi fi halatil ikhtiyari, mempergunakan sutra qaz ya fi halatil ikhtiyar pada waktu kondisi normal.
Wa kaza begitu juga yahrumu haram isti'malu mazukira mempergunakan apa yang udah disebutkan tadi termasuk ail harir. Tuh harir kan udah disebutkan. Jadi ada sutra harir, ada sutra qoz. Itu nanti ada macam-macam sutra tuh. Ya, jadi sutra qoz, sutra harir itu termasuk juga diharamkan bagi ya orang laki-laki. Ala jihatil ibtirasyi, yaitu atas jalan membentangkan atau menggelar, linahwi julusihi, ya supaya nanti dia duduk di situ. Ada sutra nih Bapak Saudara, kita gelar ya di bangku, kemudian kita dudukin di situ, nggak boleh. Atau kita gelar menjadi permadani seperti ini, kita injak, kita berdiri, nggak boleh juga. Itu namanya sama kita mempergunakan sutra walaupun jalannya jalan ibtiros, digelar, dibentangkan itu sutra, kemudian kita duduk di atasnya atau kita berdiri di atasnya. Wa ghairi zalika, dan lain-lain itu selain ibtiros. Apa contohnya? Kasatrin, seperti untuk tutupan, wa ghairi, dan lain-lainnya. Untuk tutupan juga nggak boleh. Ya, jadi sekedar sater ya seperti hordeng, nah itu juga tidak dibolehkan. Min wujuhil isti'malati, dari segi dipergunakannya, ai mimma yu'addu, dari sesuatu yang dikategorikan isti'malan, yaitu mempergunakan urpan menurut kebiasaan, linahwi masyi alaihi, ya seperti dibuat untuk jalan di atasnya. Kita jalan di atasnya, ini dibentangkan, bawahnya nih ya sutra semuanya, kita jalan tuh di atasnya, kagak boleh juga, walaupun sekadar untuk berjalan di atasnya. Li'annahu, karena bahwasanya limu parokotehi lahu halan, karena dia terpisahnya saat itu ya. La yu'addu musta'malan lahu urpan, tidak dikategorikan mempergunakan baginya urpan, kebiasaan. Wa yahillul julusu, kemudian boleh duduk ala haririn, di atas sutra ya, pursun yang ada gelarannya, alaihi, di atasnya, saubun, pakaian, au ghairuhu, atau lainnya. Kalau kita duduk di atas sutra, yang di atas sutranya kita gelar lagi ada pakaian atau sejenis pakaian yang lain yang tidak terbuat dari sutra, itu boleh, karena kita duduknya bukan di atas sutranya tapi di atas pakaian, baju, dan lain-lain sebagainya. Walau rokikon, sekalipun tuh tipis, au muhalhilan, muhalhil itu termasuk kain yang tipis ya, sama rokik, muhalhil hampir sama ya, bahan-bahan yang tipis, ada sutra di atas ya kursi, kemudian di atasnya lagi kita gelar pakaian walaupun tipis yang bukan terbuat dari sutra. Sekarang kita duduk di situ, nah itu boleh, karena kita bukan duduk di atas sutranya tapi di atas pakaian walaupun itu tipis tapi bukan sutra. Malam ya musal hariro, selama dia tidak menyentuh sutranya, min khilalihi, dari celah-celahnya. Sawaun ittakhazuhu, sama saja itu dijadikannya lizalika, untuk hal itu, amla, ataupun tidak. Wa yahillu lirijali lubsuhu, dan halal bagi orang laki-laki ya lubsuhu ail hariri, menggunakan sutra, liddarurati, karena darurat. Jadi bukan dalam kondisi ya normal, karena darurat. Boleh tuh Bapak Saudara. Jadi kalau seandainya ada orang laki-laki ya mempergunakan sutra, tapi sutra ini digunakan karena darurat. Mana contohnya darurat? Taharrin, panas bener. Kalau pakai baju-baju yang terbuat dari katun, dari apa, dia nggak sanggup, panas. Nah akhirnya dia harus pakai sutra. Kalau sutra kan lembut ya. Nah sekarang alasannya gitu, darurat, boleh tuh pakai sutra gitu. Waburdin, atau dingin, muhlika, ini yang bisa membahayakan dua-duanya. Atau orang punya penyakit kulit, gatel bener udah. Kemudian kalau pakai pakaian biasa dia nggak sanggup gatelnya. Nah itu boleh dipakai sutra. Ya kalau pakai sutra agak adem tuh, jadi nggak gatelnya nggak terasa lagi.
Ya, nah itu boleh juga lid-darurah. Atau ada orang pengen perang, kemudian kalau pakai pakaian sutra itu nanti pedang bisa licin, ya sehingga nggak tembus. Ya, nah itu juga dibolehkan. Itu kalau untuk berperang. Ya, jadi ada alasan-alasan tertentu orang laki-laki boleh mempergunakan sutra. Nah itu semuanya lid-darurah, bukan dalam kondisi normal. Tapi kalau tadi di atas dalam kondisi normal itu hukumnya haram bagi orang laki-laki mempergunakan kain sutra. Wa pujaati harbin, atau perang yang mendadak. Tiba-tiba perang mendadak, walam yajid ghairahu, nih orang laki kagak menemukan pakaian kecuali cuma pakaian yang terbuat dari sutra, yakumu makoma yang bisa digunakannya fil jihadi dalam jihad. Nah boleh tuh. Terjadi peperangan Bapak Saudara, ini perang mendadak, kemudian nih orang laki-laki nggak bisa pakai pakaian yang lain karena memang nggak adanya cuma sutra doang. Nah itu silahkan boleh. Nah ini termasuk lid-darurah. Au mudirrina dororon, atau sesuatu yang bisa membahayakan, yubihu at-tayammumu, yang membolehkan tayamum, ya, atau sesuatu yang bisa membahayakan yang ukurannya orang boleh tayamum. Nah itu juga boleh. Ya, jadi itu ukuran darurat begitu. Ad-darurat tubihul mahzurat. Jadi dengan sebab darurat sesuatu yang tadinya diharamkan jadi sekarang dibolehkan. Itu kaidah usul fikihnya begitu dah. Ad-darurat tubihul mahzurat. Kal khaufi, seperti ada rasa takut, ala udwin, atas anggota tubuhnya, au manfaatin, atau manfaat daripada anggota tubuhnya. Kan boleh kita tayamum. Misalnya nih kalau tangan kita terkena air nanti kemanfaatannya bisa berkurang. Ya, ini nih bisa bahaya. Nah, saat seperti itu dia nggak boleh berwudu. Silahkan diboleh tayamum. Nah, itu disamakan ketika orang juga boleh pakai sutra. Kalau dia pakai pakaian terbuat dari katun nih, tangannya bisa rusak, gatel. Nah, boleh dia pakai ya sutra. Itu namanya takut atas anggota tubuhnya atau kemanfaatan yang terdapat dalam anggota tubuhnya. Walil hajati, dan karena ada hajat, kajar biyabisin, seperti yaitu gatel yang basah terus ya, nah itu boleh pakai sutra. Wadab ikumalin, untuk menolak semacam kutu. Kalau pakai ya, sutra ini kutu ya bisa terhindar, ya nggak ada. Tapi kalau pakaian biasa kutunya banyak, nah itu boleh. Wasatri auratin, atau menutup aurat fi sholati, di dalam sholat. Dia mau sholat Bapak Saudara nggak punya pakaian sama sekali, sementara kalau mau sholat dia wajib menutup aurat. Nah sekarang ada alat yang bisa menutup aurat, itu hanya apa? Hanya sutra. Nah itu boleh. Jadi menggunakan sutra di situ dibolehkan. Wa an ayunin nasi, atau dari pandangan manusia. Wa fil khalwati, dan di dalam kesunyian. Izalam yajid, apabila dia tidak menemukan ghairahu, selain sutra. Kalau kita nggak pakai nih ya aurat kita kelihatan, nampak, dilihat sama orang. Nah itu boleh pakai sutra dah. Karena memang tidak ada lagi pakaian yang digunakan. Karena menutup aurat hukumnya apa? Wajib. Walaupun dalam kondisi khalwah. Khalwah itu artinya sepi, sunyi, nggak ada orang. Tetap kita wajib nutup aurat. Makanya nggak boleh kita kalau tidur, walaupun nggak ada yang lihat, kita sendirian tidur di kamar, kita matiin gelap telanjang, nggak boleh. Ya nggak boleh. Tetap wajib menutup aurat. Karena yang paling kita malui itu siapa? Allah. Jangan malu sama orang, sama Allah kita malu juga. Tuh begitu. Jadi kita bukan hanya malu kepada orang lain. Ini kadang-kadang malu sama dulu. Nah begitu. Tapi malu kepada Allah. Itu makanya kita walaupun khalwah sendirian tetap wajib menutup aurat. Ya, kalau sekarang tidak ada pakaian-pakaian yang bisa untuk menutup aurat kecuali hanya sutra, maka boleh tuh. Itu termasuk lid-darurah namanya. Wa yahrumu aidon, dan haram juga ala man zukira, atas apa yang udah disebutkan, isti'malul mansuji,
mempergunakan yaitu bahan-bahan yang ditenun, kullihi semuanya, au ba'dihi atau sebagiannya, bizahabin dengan emas, au fiddatin atau dengan perak, wal mumawwahi dan yang disepuh, bi ahadihima dengan salah satu daripada keduanya, baik emas maupun dengan perak. Iza hasola apabila hasil, minal mansuji dari apa yang ditenun, wal mumawwahi dan yang disepuh menghasilkan apa? Syai'un sesuatu, bil ardi ala nari dengan dipanaskannya di atas api. Wa minal mumawwahi dan di antara yang disepuh apa? Atrapus syasati, yaitu tepi-tepi daripada tenunan-tenunan yang tipis. Syasat itu artinya kain-kain yang tipis. Ya, makanya kalau ada layar tuh, nah itu biasanya layar disebut basarnya syasat. Ya, layar film. Nah, itu syasat, itu kan layar tipis. Ya, berbayang jadinya. Nah, itu bahasa Arabnya syasat. Ya, jadi tenunan-tenunan yang tipis. Allati fiha qasbun, yang di situ ada kayunya. Fayahillu zalika, maka boleh mempergunakan hal itu, ilam yahsul minhu syai'un, jika tidak hasil daripadanya sesuatu, bil ardi ala nari, jika dipanaskan di atas api. Wa illa, kalau seandainya tidak, artinya kalau hasil, wa illa ay wa in hasola, itu tadi kan ilam yahsul. Nah sekarang wa illa wa in hasola haruma, maka haram hukumnya. Naam, istidrok nih. Iya, tadi artinya ilam yahsul minhu syai'un bil ardi ala nari, wa illa haruma. Naam, iya. Ya akan tetapi ya in qallada Abu Hanifah, jika ada orang taklid kepada Imam Abu Hanifah, jaza, maka boleh. Kalau bertaklid mengikut kepada Imam Abu Hanifah itu dibolehkan. Fa innahu yajuzu indahu, maka sesungguhnya menurut Imam Abu Hanifah boleh. Ya, iza kana qadra arba'i asabi'ah, apabila ukurannya itu 4 jari. Ya, jadi kalau ukuran 4 jari itu masih kecil kata Imam Abu Hanifah. Jadi kalau kita bertaklid kepada Imam Abu Hanifah maka dibolehkan. Ya, itu begitu. Tapi kalau seandainya ukuran Imam Syafi'i, kalau dipanaskan di api itu akan mengeluarkan tuh, ya muncul emas atau peraknya. Nah, itu udah banyak namanya, udah nggak boleh. Tapi kalau dipanaskan tidak memunculkan emas dan perak yang tadi, itu menunjukkan bahwa ya itu sedikit. Kan biasanya emas atau perak kalau dipanaskan itu pasti dia akan ya keluar ya kadar emas dan peraknya, seperti itu. Ya, jadi kalau seandainya tidak hasil sesuatu dari sebab dipanaskan di atas api, nah itu makanya campurannya masih sedikit, boleh. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, ya itu dia membolehkan kalau kita bertaklid kepada Imam Abu Hanifah sampai ukurannya yaitu 4 jari. Ya, arba asobi. Ya, kan kalau 4 jari lumayan juga tuh. Ya, jadi artinya lumayan cukup besar. Nah, itu masih dibolehkan kalau bertaklid kepada Imam Abu Hanifah. Nah, nanti baru wa yahillu lin nisa. Nanti bagi perempuan boleh menggunakan sutra dan lain-lain sebagainya. Ya, mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana
lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.